Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayat, mahasiswa Prodi Teknik Sipil dari Universitas PGRI Semarang. Izin untuk mempresentasikan hasil pekerjaan yang telah saya kerjakan. Saya mengambil matkul perencanaan lapangan terbang yang diampu oleh dosen pembimbing Agustina Wardani STMT dengan judul tugas Analisa Perencanaan Lapangan Terbang Bandara Ahmad Yani Semarang. Yang pertama, mengenai pengertian lapangan terbang. Lapangan terbang bandara udara adalah fasilitas yang digunakan untuk penerbangan pesawat terbang. Di dalamnya terdapat berbagai macam infrastruktur yang mendukung operasional pesawat dan penumpang, seperti landasan pacu, runway, terminal penumpang, hanggar, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Bandara juga berfungsi sebagai titik keberangkatan dan kedatangan bagi pesawat, serta tempat bagi penumpang dan barang untuk diproses. Selain itu, bandara juga menjadi pusat pengendalian lalu lintas udara untuk memastikan keselamatan dan kelancaran penerbangan. Untuk sejarah penerbangan sendiri, awal mulanya itu pada tahun 1903 oleh Wright bersaudara Oliver dan Weldon Wright berhasil menerbangkan pesawat bermesin pertama di Kitty Hawk, Amerika Serikat pada tanggal 17 Desember tahun 1903. Kemudian perkembangan awalnya itu pada tahun 1910 sampai dengan 1920-an. Pesawat digunakan untuk keperluan militer dalam Perang Dunia I pada tahun 1914 sampai dengan 1915. Penerbangan komersial dimulai pada tahun 1900 dengan rute London-Paris oleh perusahaan seperti Air Transport dan Travel Limit. Era pesawat penumpang pada tahun 1930 sampai dengan 1950-an. Pesawat seperti Douglas DC-3 tahun 1935 memulai era penerbangan komersial modern. Kemudian di Perang Dunia II pada tahun 1939 sampai dengan 1945 mempercepat teknologi pesawat jet. Boeing 707 pada tahun 1958 menjadi pesawat jet komersial pertama yang sukses. Kemudian jet komersial dan maskapai global di tahun 1960 sampai tahun 2000-an. Boeing 747 tahun 1969 memperkenalkan konsep jumbo jet. Maskapai seperti Pan Am, Lufthansa, dan Singapore Airlines mengembangkan jaringan internasional maskapai seperti kemudian deregulasi penerbangan misalnya di Amerika Serikat tahun 1978 yang memicu persaingan harga dan pertumbuhan maskapai yang murah. Kemudian di era modern tahun 2000 sampai dengan sekarang, pesawat dibuat lebih efisien seperti Airbus A380 2007 dan Boeing 787 Dreamliner tahun 2011. Teknologi digital meningkatkan pemesanan tiket dan navigasi. Tantangan seperti pandemi COVID-19 mengubah industri penerbangan. Kemudian tinjauan tugas yang saya analisa dalam mendesain sebuah bandara adalah proses yang kompleks dan membutuhkan banyak pertimbangan, mulai dari faktor teknis, operasional, dan memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Langkah-langkah mendesain suatu bandara itu melibatkan perencanaan yang cermat dan pengintegrasian teknologi terbaru. Beberapa poin pengamatannya itu tentang tata letak bandara udara atau landasan pacu, taxiway, dan apron. Sistem drainase, kemudian perencanaan pergerakan, fasilitas di bandara, kemudian dampak lingkungan dan upaya mitigasi. Di tata letak Bandara Udara Internasional Ahmad Yani sendiri itu memiliki jalur keberangkatan domestik dan internasional, kedatangan domestik dan internasional, serta kedatangan keberangkatan transfer yang disediakan di bandara. Secara general, Bandara Ahmad Yani memiliki beberapa rute sirkulasi penumpang yang dapat dilihat pada diagram ini. Kemudian landasan pacu, runway, taxiway, dan apron adalah tiga elemen dasar infrastruktur bandara yang berfungsi untuk mendukung operasional penerbangan, terutama dalam hal pergerakan pesawat. Landasan pacu atau runway itu area yang digunakan untuk lepas landas dan mendaratkan pesawat. Ini bagian terpenting dari bandara karena fungsinya untuk memungkinkan pesawat berakselerasi dan mencapai kecepatan yang diperlukan untuk penerbangan atau memperlambat pesawat saat mendarat.
Kemudian ada apron. Apron adalah area di bandara di mana pesawat diparkirkan, naik turun penumpang, dan melakukan berbagai kegiatan seperti pengisian bahan bakar, pemuatan, dan pembongkaran barang, serta pemeriksaan pesawat sebelum atau setelah penerbangan. Ini tentang taxiway, landasan pacu, kemudian di wilayah apron bandara, tempat parkir dan sirkulasi penumpang naik turun. Informasi mengenai Bandara Ahmad Yani Semarang. Bandara Ahmad Yani Semarang itu bandara yang berada di Kota Semarang dan sekitar Jawa Tengah. Namanya Bandara Udara Internasional Ahmad Yani, lokasinya di Semarang, Jawa Tengah, kode YTA, SRG, kode IKAU, WAHS, kemudian pengelola PT Angkasa Pura I. Fasilitas maskapai, terminal 1 penumpang dengan fasilitas check-in, imigrasi, dan area keberangkatan kedatangan. Landasan pacu atau eh, landasan taxiway ini panjangnya itu 2.600 meter, mampu menampung pesawat seperti Airbus A320 dan Boeing 737. Untuk tujuan destinasinya menghubungkan Semarang dengan kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar, dan lain-lain, serta beberapa rute internasional seperti Kuala Lumpur dan Singapura. Aksesibilitas terletak di sekitar 5 km dari pusat kota, mudah dijangkau dengan taksi, transportasi online, atau bandara pribadi. Peran signifikan yang menjadi gerbang utama transportasi di udara Jawa Tengah mendukung bisnis pariwisata dan logistik. Dinamika dari pahlawan nasional Ahmad Yani, seorang jenderal yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI yang namanya dibuat sebagai bandara. Mengenai sistem drainase yang ada di Bandara Ahmad Yani Semarang. Menggunakan sistem drainase yang dirancang untuk mengatasi limpasan air hujan dan mencegah genangan, terutama penting di lokasinya yang dekat dengan pantai dan risiko banjir di Semarang. Berikut adalah gambaran sistem drainasenya. Komponen sistem drainase, saluran permukaan surface drainage, saluran terbuka dan tertutup di sekitar apron, taxiway, dan landasan pasu untuk mengalirkan air hujan, dilengkapi dengan grating atau penutup saluran untuk mencegah masuknya debris. Kolam retensi dan sumur resapan berfungsi menampung air sementara sebelum dialirkan ke saluran utama, mencegah banjir lokasi di area bandara. Kemudian pompa drainase digunakan di area rendah untuk memompa air ke sistem pembuangan yang lebih besar. Penting mengingat kondisi tanah Semarang yang rawan rob atau genangan air. Kemudian rencana perluasan lapisan bandara, lapisan jalan di bandara. Susunan lapisan jalan atau pavement structure di Bandara Ahmad Yani Semarang itu dan landasan pacu runway atau taxiway di bandara dirancang dengan struktur yang sangat kuat untuk menahan beban berat pesawat seperti Airbus A320 atau Boeing 737. Berikut susunan lapisan jalan atau rigid flexible pavement yang umum digunakan di bandara. Yang pertama, lapisan permukaan surface course. Material yang digunakan aspal beton, ACBC, ACBC, atau beton semen rigid pavement. Fungsinya itu menahan beban langsung dari roda pesawat dan terhadap gesekan cuaca, bahan kimia, aftur, atau oli. Permukaannya halus untuk kenyamanan pesawat. Lapisan pondasi atas atau base course. Material agregat kasar, batu pecah atau lem konkret untuk rigid pavement. Ketebalan sekitar 20 sampai dengan 30 cm. Fungsinya menyebarkan beban ke lapisan bawah, mencegah deformasi lapisan permukaan. Terus lapisan bawah atau subbase course. Material atau sirtu, pasir plus batu atau tanah stabilisasi semen, ketebalannya antara 15 sampai dengan 25 cm. Fungsinya lapisan perantara antara base course dan subgrade, mencegah naiknya air tanah atau capillary action. Kemudian ada lapisan tanah dasar subgrade, tanah asli yang dipadatkan, CPR-nya kurang dari 10 sampai dengan 15%. Perlakuannya itu stabil dan semen atau kapur jika tanah kurang kuat. Fungsinya sebagai fondasi utama seluruh struktur jalan, harus stabil dan tidak mudah ambles. Fasilitas di Bandara Ahmad Yani Semarang. Bandara Ahmad Yani Semarang ini dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas penumpang untuk kenyamanan penumpang.
Ada terminal penumpang, check-in counter layanan pendaftaran keberangkatan maskapai domestik atau internasional. Kemudian ada area keberangkatan dan kedatangan. Area ini dilengkapi dengan konveyor bagasi, imigrasi, dan bea cukai. Ada juga ruang tunggu termasuk ruang VIP untuk penumpang kelas bisnis atau prioritas. Kemudian di fasilitas umum. Fasilitas umum ini memiliki restoran dan kafe, tempat makan seperti Starbucks, warung semawis, dan lain-lain. Kemudian ada toko dan duty free atau grand retail, souvenir, dan toko bebas pajak untuk penerbangan internasional. ATM dan bank, layanan perbankan dan penukaran mata uang atau money changer. Wifi gratis, akses internet untuk penumpang. Kemudian ada juga fasilitas khusus seperti musola, area beribadah untuk umat muslim, kemudian ruang ibu dan anak, tempat khusus untuk menyusui dan perawatan bayi, kemudian ada akses difabel, jalur dan toilet untuk menyandang disabilitas. Transportasi darat, ada taksi dan transportasi online. Layanan taksi resmi di bandara seperti Bluebird dan layanan Grab Gojek bisa masuk di Bandara Ahmad Yani Semarang. Kemudian bus Damri, rutenya ke pusat kota dan sekitarnya. Kemudian ada parkir kendaraan di area parkir luas untuk motor, mobil, dan bus. Dampak lingkungan dengan adanya bandara di suatu daerah. Dampak positifnya meningkatkan ekonomi, seperti bisnis, lapangan kerja, hotel, restoran, logistik, itu akan penuh dengan penumpang yang turun dari bandara. Memacu pertumbuhan sektor pariwisata terhadap UMKM lokal, terus pusat distribusi barang yang cepat karena menggunakan barang kargo, angkutan kargo. Infrastruktur, pengembangan jalan, listrik, dan jaringan telekomunikasi di sekitar bandara sangat tinggi, meningkatkan konektivitas antar kota dan negara dengan layanan transportasi udara. Sosial dan budaya, mempercepat pertukaran budaya melalui wisatawan atau imigrasi. Akses pendidikan kesehatan lebih mudah dengan mobilitas tinggi menggunakan pesawat terbang. Teknologi, transfer teknologi dari maskapai atau mitra internasional. Dampak negatifnya itu lingkungan, di polusi suara, kebisingan pesawat dan udara seperti emisi karbon. Untuk rumah-rumah atau pemukiman yang berada dekat dengan bandara sangat terganggu dengan suara keras dari pesawat terbang yang ingin transit menurunkan penumpang atau berangkat menuju kota lain. Aspek sosial itu gangguan keterangan warga sekitar karena berisik, terus potensi kepadatan penduduk dan kenaikan harga properti. Karena dekat dengan bandara, properti akan semakin mahal dan jumlah penduduk akan semakin meningkat dengan kedatangan turis atau wisatawan dari luar kota dan mancanegara. Ekonomi, dampak di bagian ekonomi ini biaya pembangunan dan perawatan bandara cukup tinggi. Ketergantungan berlebihan pada sektor penerbangan rentan krisis seperti pandemi. Di bagian keamanan, risiko kecelakaan pesawat dan ancaman keamanan terorisme. Sekian dari saya dan terima kasih.